Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, walaupun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Siswa sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran di subtema 4, yaitu tentang pembagian. Pada pembelajaran terdahulu kita telah mempelajari tentang penjumlahan, terus perkalian. Hari ini kita akan mempelajari pengurangan berulang atau bisa disebut juga dengan pembagian. Siswa sekalian, kita lihat di toples ini ada 10 kelereng. Ya, jadi kita mempelajari pembagian berulang. Di sini ada 10 kelereng di toples ini dan di mangkok tersedia 2 mangkok. Nah, seandainya ada soal mengatakan 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita mencoba menyelesaikannya dengan cara pengurangan berulang. Yang pertama, kita menyiapkan, tadi ini mangkok sudah disiap, ini kelereng 10 sudah disiapkan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 kelereng. Nah, kelereng ini akan dibagi 2. 10 kelereng ini akan dibagi 2. Yang pertama kita ambil 2 dan disimpan di 2 tempat. Diambil 2, sisa 8. Diambil lagi. Ini kelereng tinggal 8, kita ambil lagi 2, kelerengnya sisa 6. Diambil lagi 2, diambil 2, dikurangi 2, sampai akhirnya kelereng yang ada di toples ini habis. Nah, sekarang kita lihat di 2 mangkok ini tentunya berisi kelereng yang sama. Jadi pembagiannya itu harus sama, harus selalu sama, tidak boleh berbeda jumlahnya. Ini misalnya di mangkok pertama dan mangkok kedua isinya adalah 5 kelereng. Ini juga isinya 5 kelereng. Jadi kalau ditulis dalam pembagian 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan pembagian atau pengurangan berulang. Baik siswa sekalian, logikanya seperti ini. Agar kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan pembagian. Nah, dibagi. Jadi dibagi itu harus selalu rata, Nah, misalnya contoh yang lain. Kelereng 10 kelereng ini kalau dibagi 5 berapa?
Jadi harus habis dibagi 5, berarti 5 akan dibagi ke 5 anak atau 5 tempat kelereng yang 10 ini. Ya. Jadi kalau 10 ini dibagi 5, maka hasilnya berapa? Ya 10 bagi 5 sama dengan berapa? Nah, kita mulai, anggaplah ini tempatnya tidak ada. Ini tempatnya 3, 4, tidak lagi tempat, anggaplah ini. Ya, ini anggaplah 5 ya. Kelereng yang 10 ini yang di tangan Bapak akan dibagi ke 5 anak misalnya. Kita ini 10 dibagi 5. Berarti yang pertama dimasukkan 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dibagi 5. Masih ada, dibagi lagi sampai habis. 1, 1, 1, 1. Nah, sudah habis. Jadi 10 bagi 5 berapa jumlah yang ada di masing-masing tempat ini adalah 2. Jadi pembagian itu sejatinya harus sama dan harus selalu habis, tidak tersisa. Itu pembagian. Ini ada 2, di mangkok ini ada 2, di sini ada 2, di toples ada 2, semuanya 2, semuanya rata. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekalian, kita melanjutkan ke pelajaran pembagian bersusun. Di sini ada soal yang pertama 52 bagi 2, yang kedua 364 bagi 2, yang ketiga 444 bagi 4, yang keempat 225 bagi 5, yang kelima 335 bagi 5. Baik, kita akan menyelesaikan satu persatu dengan cara pembagian bersusun. Yang pertama tadi 52 dibagi 2. Ini adalah tanda bagi. 5 yang pertama ini ada 5 ini sebagai puluhan dan 2 adalah satuan. Kita bagikan dulu puluhannya. 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, kita mencari di perkalian 2 berapa kali 2 yang mendekati 5. Di situ adalah 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita turun 5 kurang 4 jadi 1. Nah, 1 bagi 2 itu tidak bisa, kita turunkan satuannya, turunkan jadi 12. Sekarang 12 bagi 2. 2 kali berapa yang menghasilkan sama dengan 12. 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi selesai. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal kedua. 364 dibagi 2. Kita lihat 3 dibagi 2, 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kurang 2 1. 1 bagi 2 tidak bisa, kita turunkan 16. Nah,
berapa kali 2 yang hasilnya 16? 2 kali 5 10, 6 kali 2 12, 7 kali 2 14, 8 kali 2, kita disini tulis 8 kali 2 sama dengan 16. Ini habis ya. Jadi udah habis sampai di sini. Sekarang kita turunkan 4. 4 bagi 2, berapa kali 2 maksudnya 4? 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi habis, jadi 364. 364 dibagi 2 hasilnya adalah 182. Itu soal yang kedua. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu 444 dibagi 4. Nah, ini sebenarnya gampang ya kalau ditulis di sini 4. Nah, ini 4 yang 4. 4 bagi 4, atau 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, ini habis. Sekarang turunkan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Habis, kita turunkan 4 lagi. Ini 0, ini 0 ya. 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi 444 dibagi 2 hasilnya adalah 111. Nah, itu seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini aja 225 dibagi 5. Nah, kita lihat 2 dibagi 5 tidak bisa, kita menjadi 22. Berapakah kali 5 yang dekat dengan 22? Kita bisa lihat di tabel perkalian. 4 kali 5 sama dengan 20. 22 kurang 20 hasilnya adalah 2 kali 2 kurang 2, 2. Jadi kita turunkan 2 bagi 5 tidak bisa, kita turunkan 5. Berapa kali 5 yang hasilnya 25? Itu adalah 5. 5 kali 5 25. No. Jadi 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Seperti itu. Stop deh. Soal yang kelima yaitu 335 dibagi 5. 335 dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa. Ya, kita ambil sampai ratusan, puluhan, jadi 33. 33 bagi 5. Berapa kali 5 yang mendekati ke 33? Kita ambil 6. 6 kali 5 sama dengan 30. 33 kurang 30 hasilnya adalah 3. 3 bagi 5 tidak bisa, kita turunkan 5. Nah, 35 bagi 5 7. 7 kali 5 sama dengan 35. Ini adalah 0. Jadi 335 dibagi 5 hasilnya adalah 67. Nah, itu adalah pembagian bilangan secara menyelesaikannya secara bersusun.
Baik, siswa sekalian, kita akan menyelesaikan soal cerita. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, jadi kita lihat di situ adalah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga. 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Nah, pemilik perkebunan ini memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak berapa pohon yang diterima oleh setiap anak. Jadi adalah pembagiannya adalah 126 dibagi 6. Udin dan 5 temannya berarti 6 anak. Berapakah yang didapatkan oleh setiap anak? Jadi pembagiannya adalah 126 dibagi 6. Kita menyelesaikan dengan cara bersusun. 126 dibagi 6. Baik. 1 bagi 6 tidak bisa, 12 bagi 6 adalah 2. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Ini habis, turunkan 6. Berarti 6 bagi 6 hasilnya adalah 1. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi setiap anak mendapatkan 21 bibit. Seperti itu. Kita bisa uji misalnya 21 dikali 6. Kita membuktikan apakah betul itu hasilnya 126. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. Jadi seperti itu kalau menguji pembagian. Soal cerita yang kedua adalah Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapat biji salak sama banyak. Berapa biji yang diterima setiap anak? Nah, Siti membagikan 153 biji salak. Akan dibagikan cara pembagian bersusun. Di sini ada 3 angka, ratusan, puluhan, dan satuan. Pertama kita bagi 1 bagi 3 itu nggak bisa karena yang mau dibaginya lebih kecil. Jadi kita ngambil sampai 15. 15 bagi 3. Berapa kali 3 yang hasilnya adalah 15? Itu adalah 5. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Hasilnya habis, turunkan 3. 3 bagi 3 atau berapa? 1 kali 3 3. Nah, jadi 1 kali 3 3 hasilnya 0. Jadi 153 dibagi 3 hasilnya adalah 51. Jadi Siti membagikan biji salak ke setiap temannya sebanyak 51 biji. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal cerita berikutnya adalah Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga.
dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing pas bunga. Berapa banyak tangkai bunga pada setiap pas bunga? Ini adalah Siti memiliki 484 tangkai bunga, akan disimpan di 4 buah pas bunga. Jadi pembagiannya adalah 484 dibagi 4 tentunya. Nah, ini adalah soalnya seperti ini. 484 bagi 4 hasilnya berapa? Kita selesaikan melalui pembagian bersusun. 484 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1 kali 4, 4. Habis turunkan 8. Nah, 8 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Nah, habis turunkan 4. 4 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Terus seperti itu. Sinang habis. Jadi 484 dibagi 4 hasilnya adalah 121. Jadi setiap pas bunga. Jadi berapakah hasilnya dari 484 dibagi 4 adalah 121. Jadi setiap pas bunga, ini ada 4 pas bunga. Jadi setiap pas bunga berisi 121 tangkai bunga. Kita melanjutkan soal cerita yang terakhir. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga. Lalu dia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Jadi bunga melati yang dipetik Lani adalah 224, akan disimpan di 4 tempat yang seharusnya sama banyak karena adalah pembagian. Nah, untuk penyelesaiannya, pembagiannya kita menggunakan dengan cara pembagian bersusun. 224 dibagi 4. 22 dibagi 4 nggak bisa, kita ditambah menjadi 22 bagi 4 kali perkalian 4 yang dekat dengan 22 adalah 5 kali 4 20, sisa 2. Nah, ini 2 dibagi 4 kan bisa, turunkan 4. Nah, 24 bagi 4 perkalian 4 yang hasilnya 24 adalah 6 kali 4, 24 dengan 0. Jadi 224 dibagi 4 hasilnya adalah 56. Jadi setiap tempat diisi dengan 56 bunga yang sudah dipetik oleh Lani. Jadi demikianlah pembagian, baik pembagian bersusun ataupun pengurangan berulang telah kita jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus belajar, tetap semangat, harus selalu menghafal perkalian. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.